Podcast perdananya OSDT kali ini, Tio ini alhamdulillah telah menyelesaikan setoran hafalannya yang sudah sampai 30 juz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin, di podcast perdananya OSDT kali ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan salah satu santri SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Dan beliau ini alhamdulillah telah menyelesaikan setoran hafalannya yang sudah sampai 30 juz ya. Dan beliau adalah Arlian Dila Nugraha. Gimana Del? Sehat Del? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kan sekarang lagi Ramadan ya Del ya. Jadi apa kesibukan Arya di bulan Ramadan ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya kepada pihak OSDT telah mengundang saya ke podcast ini, perdana lagi kan gitu. Kalau bicara tentang Ramadan, seperti yang kita sudah tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tuh menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, seperti yang kita tahu kan. Nah, kita ini sebagai umatnya tuh harus sebagai penerima syariat lah gitu. Kita harus bisa mendekatkan diri sebisa mungkin kepada Al-Quran di bulan yang dimana buku panduan kita tuh diturunkan gitu. Jadi saya juga lah masih belajar, masih berusaha untuk mendekatkan diri terus kepada Al-Quran. Masya Allah. Jadi diisi dengan hal-hal positif ya. Masya Allah. Nah kan dari waktu kemarin tuh kayak nggak jauh lah ya, ada SMA Darut Tauhid Boarding School Putra mengadakan acara wisuda tahfiz angkatan 9 ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara Argel ini menjadi salah satu wisudawan 30 juz di acara wisuda tersebut. Nah, bisa gak sih dijelasin gimana sih rasanya atau feel-nya menjadi wisudawan 30 juz di sana? Mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Silakan. 2,5 tahun yang lalu kan saya masuk sini nih, masuk SMA DT pesantren pertama kali lagi, jauh dari orang tua gitu. Nah, waktu pertama saya masuk tuh saya sering bertanya-tanya gitu. Awal-awal apalagi kan masih labil banget lah, anak muda masanya gitu. Saya bertanya kepada diri saya, bener gak sih yang saya lakuin ini gitu. Kayak saya ngelihat orang-orang lain, anak muda yang lain tuh kayak mereka main keluar, motor-motoran, ngapain. Sementara saya di sini di pesantren, saya belajar agama, saya ngafalin Quran dan lain-lain gitu. Pasti kerasa lah ya, ngerti. Nah, pas kemarin wisuda ini kan orang tua saya datang tuh. Datang tuh. Ya, alhamdulillah datang. Nah, kan di hadapan orang banyak tuh kan wisuda, orang tua dipanggil ke depan, kami dipanggil ke depan. Kemudian ada semacam tradisi gitu yang makaikan mahkota kan. Crowning lah ya. Crowning moment gitu. Pas saya pakaiin mahkota ke orang tua saya tuh, pertanyaan saya 2,5 tahun tuh hilang semua, kayak bes gitu ya, hilang. Kayak alhamdulillah gitu, saya ngelihat orang tua saya nangis bahagia, saya ngelihat orang-orang di depan saya tuh tepuk tangan, matanya semua menuju kepada kami. Itu saya langsung dalam hati saya, oh ternyata yang saya lakukan selama ini tuh sudah yang paling benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Merinding guys jawabannya. Nah, jadi Ariel tuh 2,5 tahun bisa menghafalkan Al-Quran gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi sekarang tuh udah langkah yang cukup jauh lah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa sih motivasi Ariel untuk menghafalkan Al-Quran di sini? Kalau bicara tentang motivasi ya jelas ya, kita sudah tahu lah orang tua gitu kan. Orang tua sih. Tapi itu motivasi terbesar lah orang tua. Tapi kalau kita bicara motivasi selain orang tua, mungkin ada banyak lah. Cuman saya ambil sekitar 1 atau 2 lah. Yang pertama guru saya, mereka yang menghujamkan Al-Quran dada saya, kemudian lingkungan, dan kemudian juga ada teman. Jadi kita tuh bersaing itu, balap-balapan, kayak saya hari ini setoran 3 halaman, ternyata orang lain 4 halaman gitu kan, wah kejar-kejaran gitu kan. Kejar-kejaran. Nah, untuk guru sendiri, alhamdulillah guru saya tuh beliau akhlaknya baik, beliau juga seorang hafiz Quran, beliau juga alumni DT di sini. Oh, alumni SMA DT juga ya? Semoga Allah rahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, kan tadi disinggung dari tadi tuh. Jadi guru tuh salah satu motivasi terbesar Ariel gitu dalam menghafalkan Quran. Boleh gak sih salah satu nasihatnya disebutkan atau beberapa nasihat gitu? Salah satu nasihatnya, oke. Jadi
waktu saya masuk pertama kali sini kan ada kayak kegiatan ospek gitu kan di SMA Adat Iya, itu. bener. Kayak ada diklat lah bahasanya Iya, kalau di diklat. sini, kayak kita naik ke gunung, kita camping terus didik kayak gitu kan. Hmm. Nah, waktu itu tuh mental saya tuh lagi down banget lah gitu. Jauh dari orang tua, dingin di gunung, gelap, terus ya pokoknya macam-macam lah, semua kerasa gitu. Saya udah nangis, saya udah kayak ini ngapain sih saya di sini gitu. Wah, iya. Terus tiba-tiba kakak kelas saya mungkin yang sekarang udah jadi guru saya, beliau ngomong gini ke saya. Mungkin kata-katanya sederhana, cuman ini masya Allah jadi pegangan saya sampai Iya. saat ini. Kata beliau nih kurang lebih seperti ini. Mungkin ini bukan yang terbaik buat kamu, tapi ini yang terbaik buat Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, gila tuh kata-katanya, masya Allah, masya Allah. Jadi itu tuh salah satu kata-kata yang guru Ariel bilang gitu. Ya itu jadi pegangan saya. Masya Allah, masya Allah. Nih kan apa? Pasti banyak lah yang denger lah ya. Atau soalnya aku aneh juga pernah denger nih. Kalau menghafalkan Al-Quran itu ada beberapa tekniknya kan. Ada yang kayak dibaca-baca dulu baru nanti mereka menghafal gitu. Ada juga yang kayak orang bisa cepet gitu menghafal Al-Quran. Nah kalau Ariel ini gimana nih caranya tuh? Kalau tentang teknik saya cerita background dulu kali ya. Silakan. Kan saya SMP ini nggak punya background agama, nggak punya background Quran juga kan. Jadi saya kesini tuh bener-bener kayak belajar banget lah gitu. Dari nol kali ya? Dari nolnya. Makanya itu kan tadi seorang guru tuh menjadi faktor penting lah buat saya untuk menghafal Quran itu. Jadi emang sudah banyak sih saran kayak Real ngapalinnya kayak gini. Tapi insya Allah lah seiring waktu kita menghafal Quran tuh kita akan nyaman sendiri gitu sama Quran. Nanti kita menemukan metode yang pas lah. Nah kalau metode yang pas buat saya tuh saya baca ayatnya kemudian saya pahami gitu. Jadi itu kedepannya tuh buat menghafal ayat-ayat yang lain tuh lebih mudah lah insya Allah kayak gitu. Jadi bisa bahasa Arab itu mempermudah kita dalam banget menghafal Quran. banget. Oke. Bisa. Nah, kan Ariel nih masih muda lah ya. Segini masih muda banget. Alhamdulillah mudah banget. Masih muda banget. Banget. Tapi Ariel tuh kayak menggunakan masa mudanya bukan untuk senang-senang dan lain-lain, tapi Ariel tuh mengorbankan masa mudanya demi Al-Quran. Nah kan kalau di luar sana tuh banyak orang yang kayak menggunakan masa muda tuh untuk bersenang-senang, untuk apa, dan mereka tuh kayak mau mendekatkan diri kepada Allah tuh kayak gimana ya? Kayak kurang worth it gitu. Tapi kalau menurut Ariel worth it gak sih mengorbankan masa muda gitu? Ya ini mungkin udah pandangan umum banget ya dari zaman orang tua kita dulu kayak wah masa muda tuh pakainya buat senang-senang biar nanti jadi kenang-kenangan gitu kan. Wah iya sih. Tapi apa ya, saya punya pandangan yang berbeda lah buat saya mah. Mungkin ini nggak pas saya masuk tuh saya punya pandangan ini, tapi seiring berjalannya waktu tuh pandangan saya tuh mulai terbentuk lah gitu. Mungkin orang-orang bilang kayak udah gunakan masa muda tuh buat bikin sejarah, kayak bikin kenangan bikin kenangan kayak gitu, kayak main terus pacaran apa gimana, foya-foya. Kalau saya sih enggak sih, kan ada perbedaan ada banyak perbedaan di antara dua hal, menikmati masa muda dan menghancurkan masa muda. Jadi kalau menurut saya tuh menikmati masa muda tuh bukan kayak tadi caranya, tapi ya selagi kita masih muda, selagi kita otaknya masih encer, selagi masih di masa keemasan, ya kita pakailah gitu fasilitas yang dikasih Allah tuh buat hal-hal yang berguna ya, termasuk ngafalin Quran ini. Ya. Masya Allah. Jadi worth it lah ya? Wah banget. Wah worth it banget jadinya. Nah, Ariel kan udah menghafal 30 juz nih. 30 juz tuh jadi berapa? Banyak banget surat ya? 144 surat ya? Ya, 144 surat. Nah, pasti ada gak sih satu ayat atau beberapa ayat yang kayak paling ngena gitu buat Ariel selama hidup Ariel gini? Ada gak? Wah, itu ayat yang paling ngena buat saya tuh waktu saya menghafal tuh kan di surat Al-Baqarah ayat 192. Kurang lebih arti bebasnya kayak gini ya. Dan maka ingatlah aku dan aku akan ingat kepada kamu dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Kurang lebih itu tuh mengingatkan saya kalau di mana-mana tuh ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jadi kita tuh harus ingat selalu sama Allah supaya ya Allah juga ingat kepada kita gitu. Wah, masya Allah. Emang ya ayat-ayat Al-Quran sebenarnya kalau kita dalam itu bisa luar biasa wah banget. gitu ya. Luar biasa. Masya Allah. Nah, mungkin sebelum penutupan ada gak sih kayak pesan dan pesan yang akan disampaikan yang ingin disampaikan untuk teman-teman penonton di sana? Pesan dan kesan, oke. Mungkin saya ambil juga lah dari nasihat guru saya lagi ya. Silakan. Jadi sebelumnya guru saya tuh pernah bilang bukan ke saya doang sih, ke santri-santrinya gitu. Kata beliau tuh, saya nggak ingat betulnya, cuman kurang lebih seperti ini.
Di mana ada kemaksiatan, di situ hanya ada kebinasaan dan kehinaan. Masya Allah. Nah, terus kemarin waktu saya wisuda tuh ada yang bicara di depan, Masya Allah saya lupa namanya, nggak tahu siapa. Beliau tuh ngomong seperti ini, di mana ada Al-Quran tuh di situ pasti ada kemuliaan ya. Kayak contohnya bulan Ramadan ini kan, Iya. dia diturunkan Quran di bulan Ramadan jadi mulia, Bulan paling mulia ya. bulan paling mulia. Nabi Muhammad SAW beliau nabi mulia, nabi terakhir, karena apa? Karena di dada beliau ada Al-Quran. Iya, dan juga malaikat Jibril juga menjadi malaikat ya, paling salah satunya mulia itu. karena malaikat Jibril itu yang Menyampaikan. menyampaikan wahyunya. Ya betul. Masya Allah, masya Allah. Jadi setiap apapun itu, bukan hanya manusia, apapun itu yang berhubungan langsung dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ya betul. Wah, masya Allah. Jangankan makhluk hidup kayak kertas aja, kertas kosong nih mungkin kita injak-injak itu ya biasa, tapi kalau udah ada ayat Quran satu aja itu memang nggak bisa ditaruh sejajar sama kaki, harus di atas ya gitu kan. Emang kalau udah ada Al-Quran dimanapun itu berada, di situ pasti ada kemuliaan. Wah, masya Allah, masya Allah. Gitu pesan-pesannya. Ya. Nah, jadi gitu guys, yang telah podcast perdana kita. Jadi apa ya, semoga apa yang telah dikatakan oleh Ariel barusan panjang lebar semoga bisa diamalkan dan juga bisa kita ingat-ingat dan bisa kita renungi untuk kedepannya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan adalah bahwa masa muda itu tidak harus selalu diisi dengan foya-foya ya. Ya betul banget. Jadi betul masa muda tuh kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Nah, segitu aja kali guys ya. Udah cukup lah ya. Cukup. Udah cukup kali podcast kita kali ini. Dan quotes of the day is, Silakan mau disampaikan. sama saya aja ya. Silakan. Yang Al-Quran itu, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia, dan apapun yang di dalamnya ada kemaksiatan akan selalu Hanya ada kehinaan dan kebinasaan. Masya Allah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada dalam kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.